Pada siang hari, suhu udara panas. Akibatnya, kaca jendela memuai. Namun pada malam hari, suhu menurun. Perubahan suhu membuat kaca jendela menyusut. Karena itulah, ukuran bingkai lebih besar daripada ukuran kaca. Ada cukup ruang tersedia saat kaca memuai sehingga kaca tidak pecah. Saat musim kemarau, malam hari tampak cerah. Cobalah pergi keluar teras rumahmu saat bulan purnama. Pandangilah bulan. Bagaimana bentuk bulan? Apakah bulan bergerak? Apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Apakah bulan berputar? Apa yang dikelilingi bulan? Ayo kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya. Pembelajaran 2, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan IPA KD 3.8 dan 4.8 menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, anak-anak hebat, mari kita jawab pertanyaan tadi. Cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Pertanyaan pertama, bagaimana bentuk bulan? Ya, bentuk bulan adalah bulat. Namun, karena pergerakannya mengelilingi bumi menyebabkan terhalangnya cahaya matahari yang dipantulkan bulan, maka bentuk bulan seolah berubah-ubah dalam fase bulan sabit, lonjong, atau bulat sempurna. Pertanyaan kedua, apakah bulan bergerak? Ya, bulan berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi. Pertanyaan ketiga, apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Bulan bukanlah salah satu dari sumber cahaya. Ia tidak memancarkan cahayanya sendiri. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari. Pertanyaan selanjutnya, apakah bulan berputar? Ya, bulan berputar pada porosnya. Pertanyaan terakhir, apa yang dikelilingi bulan? Bulan bergerak mengelilingi bumi yang juga bergerak mengelilingi matahari. Nah, anak-anak hebat, amati gambar berikut. Apa yang dapat kamu simpulkan dari gerak bulan? Nah, apabila kamu sudah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, bulan bergerak pada porosnya yang disebut rotasi bulan. Yang kedua, bulan berevolusi mengelilingi matahari. Yang ketiga, bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu gerakan berputar pada sumbunya atau rotasi, gerakan mengelilingi bumi, dan gerakan bersama-sama bumi mengelilingi matahari atau revolusi. Yang keempat, bulan tidak memancarkan cahayanya sendiri. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari, hanya 7% dari cahaya matahari yang dipantulkan oleh bulan yang dapat mencapai bumi. Fakta sains, bulan berotasi pada porosnya. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Bulan selalu bersama bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Apakah bentuk bulan akan selalu sama setiap hari? Nah, bentuk yang kita lihat tergantung pada posisi bulan. Saat bulan bergerak mengelilingi bumi, ia memantulkan sinar matahari. Dari bumi, kita hanya bisa melihat bagian bulan yang menghadap kita. Bentuk bulan yang kita lihat pada malam tertentu
tergantung pada seberapa banyak permukaan bulan berada di bawah sinar matahari pada saat itu. Menguji kenampakan bulan purnama. Alat dan bahan: yang pertama, kotak sepatu besar. Yang kedua, kertas hitam. Yang ketiga, bola plastik busa atau styrofoam dengan ukuran diameter 5 cm. Dan yang keempat, lampu senter kecil dengan cahaya yang kuat, isolasi kertas, dan benang hitam. Dan langkah percobaannya adalah sebagai berikut. Nah, setelah kamu melakukan percobaan tersebut, kamu akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang kamu lihat ketika mengintip melalui lubang-lubang tersebut? Ya, bentuk bola plastik styrofoam yang terlihat mempunyai perbedaan. Yang kedua, matikan lampu senter. Apa yang terjadi? Tentunya bola plastik atau styrofoam tidak terlihat. Yang ketiga, melalui lubang mana kamu dapat melihat bentuk yang sama dengan bentuk bulan baru? Bentuk yang sama dengan bentuk bulan baru bisa terlihat di lubang pada posisi miring yang lebih rendah daripada lampu. Yang keempat, ada berapa banyak fase bulan? Apa saja bentuknya? Jelaskan. Nah, berikut adalah bentuk-bentuk fase bulan, yaitu fase bulan baru, fase bulan sabit awal, fase kuartal pertama, fase waksik gibbous, fase bulan purnama, fase waning gibbous, fase kuartal ketiga, dan fase bulan sabit tua. Tahukah kamu bahwa rotasi bulan dapat memengaruhi pasang surut air laut? Saat pasang, nelayan tidak dapat melaut. Nelayan harus menunggu hingga air laut surut. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia. KD 3.8 dan 4.8 menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Namun, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Anak-anak hebat, ayo kita baca teks berikut berjudul Ayo Mengenal Bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Meskipun tampak putih dan terang, permukaan bulan sebenarnya adalah gelap. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah memengaruhi banyak budaya, termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di laut. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Menemukan makna dan informasi secara tepat melalui membaca memindai. Ayo berlatih. Berdasarkan bacaan tersebut, tuliskan kembali gagasan utama dari bacaan informasi penting yang mendukung gagasan utama tersebut. Tuliskan namamu di sini. Kemudian, tuliskan gagasan utama dan informasi pentingnya. Contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Gagasan utamanya adalah bulan adalah satelit alami bumi. Informasi penting. Yang pertama, bulan adalah satelit terbesar kelima dalam tata surya. Yang kedua, permukaan bulan sebenarnya gelap. Yang ketiga, pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di laut. Yang keempat, posisi bulan yang menutupi matahari mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Yang ketiga, muatan SBDP, KD 3.3 dan 4.2, memahami penampilan tari kreasi daerah. Kamu sudah banyak melakukan kegiatan hari ini, baik yang kamu lakukan sendiri maupun yang kamu lakukan bersama kelompokmu. Melakukan sebuah kegiatan secara individu dan kelompok tentu saja berbeda tantangannya. Ketika berkegiatan sendiri, kamu harus melakukan semuanya sendiri.
Namun, ketika melakukan kegiatan berkelompok, kamu harus mampu bekerja sama, berkolaborasi, dan berkoordinasi dengan orang lain. Ayo, kita cari informasi tentang menari secara berkelompok. Berikut 4 contoh tari yang dilakukan secara berkelompok. Yang pertama, tari Bedaya Ketawang dari Surakarta. Yang kedua, tari Serimpi dari Jawa Tengah. Yang ketiga, tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Yang keempat, tari Gantar dari Kalimantan Timur. Nah, berdasarkan informasi yang kamu peroleh tentang contoh-contoh tarian yang ditarikan secara berkelompok, buatlah kartu informasi yang berisi tentang informasi dari tarian-tarian daerah tersebut. Contoh jawabannya, yang pertama tarian Bedaya Ketawang, yaitu tari dari Surakarta, Jawa Tengah. Yang kedua, pementasan saat penobatan Raja Baru. Yang ketiga, tarian yang sakral dan suci. Yang keempat, tari diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang. Yang kedua, tarian Serimpi, yaitu tari yang berasal dari Jawa Tengah. Tari klasik mempunyai gerak lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi, diiringi musik gamelan, dan tari dengan kedudukan istimewa. Yang keempat, tari Pakarena, yaitu tari yang berasal dari Sulawesi Selatan, mempunyai 2 jenis tarian, yaitu Pakarena Goa dan Pakarena Gentarang. Yang ketiga, pertama kali ditampilkan pada tahun 1903 saat Penggali Pata dinobatkan sebagai Raja Gantarang Lalang Bata. Kemudian yang terakhir, tari Gantar, yaitu tari yang berasal dari Jawa Timur. Yang kedua, dipentaskan pada saat upacara adat tertentu saja. Yang ketiga, pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.